Semua hal yang terjadi masa kini tidak terlepas dari kejadian masa lampau yang disebut sejarah. Perkembangan agama Islam pun telah menciptakan banyak sejarah dengan versi dan teori yang beragam. Di Nusantara sendiri ada beberapa teori yang menjelaskan proses masuk dan berkembangnya agama Islam. Salah satunya teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk pada abad ke-13. Teori ini diperkuat dengan bukti ditemukannya makam Sultan Malikul Saleh. Sultan Malikul Saleh merupakan raja dari kerajaan Islam pertama wilayah Nusantara, tepatnya di daerah Aceh. Marison mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu lewat India Selatan, tapi bukan Gujarat. Manuskrip-manuskrip yang sudah diteliti oleh para orientalis dan para arkeolog, dan kebetulan seorang arkeolog itu Moket namanya, itu menemukan makam Sultan Malikus Saleh. Nah, Sultan Malikus Saleh itu tahun 1297 Masehi, berarti kan abad ke-13. Nah, adanya bukti secara konkret makam itu menunjukkan bahwa di Nusantara ini sudah ada Islam berkembang di situ, karena salah satu indikasi bahwa Islam ada itu harus ada pemerintahan Islam atau kerajaan Islam. Nah, yang ada adalah kerajaan Samudra Paseh, sultannya adalah Sultan Malikus Saleh. Jadi itu pertama. Yang kedua juga melalui berdasarkan hasil penelitian manuskrip itu melalui tasawuf. Sejumlah karya sastra turut menjadi bukti sejarah perkembangan peradaban Islam di Nusantara. Beberapa karya sastra besar seperti Epos Amir Hamzah, Iskandar Zulkarnain, dan Muhammad Hanafiyah tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara yang kini akrab dikenal menjadi Indonesia, khususnya di tanah Melayu. Tidak hanya mengaung luas seantero Nusantara, hikayat Amir Hamzah semakin populer dan berkembang lebih pesat di seluruh penjuru Pulau Jawa. Hikayat Amir Hamzah itu kan merujuk pada cerita Perang Uhud dan Perang Badar, itu pada abad ke-7 Masehi. Nah, pada Perang Uhud, tetapi karena kemenangan itu umat Islam tergoda rampasan perang gitu. Rampasan perang, pada mengambil rampasan perang, kemudian tidak tahu ternyata dari belakang itu ada musuh yang menyerang mendadak. Disitulah Amir Hamzah itu putra dari Abdul Muthalib gitu, dari Abdul Muthalib, masih paman Nabi ya, itu menunjukkan kepahlawannya, keberaniannya, kemudian didengar menginspirasi dan mengilhami penulis epos Persia. Pertama itu sebagai pelipur lara, hati yang sedih, yang susah begitu ya. Yang kedua, hikayat Amir Hamzah itu berfungsi untuk membangkitkan semangat juang, untuk membakar semangat melawan
penjajah. Karena pada waktu itu Portugis sedang menyerang Malaka, kemudian ada seorang pujangga itu dia meminta kepada Sultan Mahmud Shah supaya untuk membangkitkan semangat juang masyarakat Malaka, ingin awalnya itu minta kepada Sultan untuk dibacakan hikayat Muhammad Hanafiyah. Tetapi Sultan Mahmud Shah itu tidak mengizinkan, karena kalau dibacakan hikayat Muhammad Hanafiyah itu emosinya akan memuncak, sehingga ini nanti akan tidak menghasilkan hasil yang bagus. Nah, setelah itu seorang pujangga itu memohon lagi kepada Sultan Mahmud Shah, bagaimana kalau dibacakan hikayat Amir Hamzah. Oh ya, kalau hikayat Amir Hamzah silahkan, karena kadar heroiknya itu lebih rendah daripada hikayat Muhammad Hanafiyah. Untuk generasi muda masa kini, fungsinya kalau membaca hikayat Amir Hamzah ini, di samping sebagai hiburan, yang kedua itu membangkitkan semangat juang di bidang apa saja. Melalui jalur perdagangan, syiar Islam terus merambah dari Persia hingga Nusantara. Sambil berdagang, para pendakwah dari Timur Tengah, India, hingga dataran Tiongkok turut mensiarkan ajaran Islam. Perbedaan suku bangsa dari tiap-tiap pedagang memberi warna yang berbeda pada setiap ajaran yang diberikan. Persilangan budaya pun terjadi dan menciptakan keragaman baru. Wilayah Nusantara ini memang sejak sebelum Masehi itu terjadi lalu lintas perdagangan dunia, perdagangan dunia. Jadi Islam masuk ke wilayah Nusantara ini sejak masa-masa awal penyebaran Islam, sebetulnya sudah ada jalur perdagangan dari wilayah Timur Tengah, India, lewati Nusantara, kemudian ke Cina, ke Cina. Nah, jadi kemudian terutama abad 14, abad 15 itu kemudian terjadi proses banyaknya dakwah Islam masuk ke wilayah Nusantara secara lebih masif. Sejak dulu ini situasinya sudah kosmopolitan, jadi semua alur naskah, alur peradaban dunia itu terjadi persilangan secara kebudayaan di wilayah Nusantara. Oleh karena itu kemudian naskah-naskah cerita-cerita atau ajaran-ajaran dari Timur Tengah itu kemudian dibawa oleh para ulama, oleh para pedagang ke wilayah Nusantara. Jadi sebetulnya ketika Cina dikuasai oleh bangsa Mongol, nah bangsa Mongol kan tidak mau menggunakan pejabat-pejabat dari bangsa Cina. Mereka mengambil justru dari wilayah-wilayah taklukan mereka di wilayah Persia. Dari wilayah Persia, Asia Tengah, India itu banyak dijadikan pejabat-pejabat ketika bangsa Mongol dinasti Ming itu berkuasa. Nah mereka kebanyakan Muslim. Nah kemudian ketika Cheng Ho, era dinasti berikutnya, Cheng Ho mengadakan misi muhibah, perdagangan dan juga budaya, Tionghoa, budaya Cina gitu, dan juga menyebarkan para ulama Islam banyak yang kemudian datang ke wilayah ini. Para ulama ini dengan kearifannya itu mereka kan tidak hanya mengajarkan ajaran, dengan kearifannya itu mengajarkannya melalui kisah, melalui cerita, Jadi ajaran-ajaran itu disampaikan sebagai nilai-nilai yang berlangsung di dalam kehidupan. Salah satu buah dari masuknya ajaran Islam ke Nusantara yaitu terciptanya hikayat Amir Hamzah. Hikayat ini berkisah tentang percaturan antar negara dan etika dalam berkuasa. Kisah-kisah itu mengandung muatan moral. Jadi inti dari kisah Amir Hamzah itu saya lebih melihatnya pendidikan moral, moral terutama moral para penguasa, etika menjalankan kekuasaan. Jadi gagasan inti di dalam Amir Hamzah itu keadilan. Seorang penguasa itu harus adil, kemudian juga jujur,
Ya, kita lihat banyak kisah-kisah yang tokoh-tokohnya itu ya, mulai dari siapa, Lukman Hakim atau bapaknya itu Nimdahu ya, Prabu Saryas gitu, itu mereka berinteraksi menjalankan roda kekuasaan, roda pemerintahan itu dilakukan dengan satu komunikasi yang terbuka, kejujuran, dan dari situlah keadilan ditegakkan. Karakteristik masyarakat Nusantara yang menyukai seni, cerita, lawak, dan juga wayang dimanfaatkan para wali sebagai wadah media syiar. Dakwah dikemas dengan ciamik melalui pagelaran yang menarik perhatian. Selain mendidik, pagelaran juga dirasa sangat menghibur, bahkan meresap ke dalam hati penikmatnya. Sehingga tak heran jika banyak tokoh dari Serat Menak yang dipilih sebagai nama orang di Pulau Jawa. Malaka diserang oleh Portugis pada 1511, Sultan yang berkuasa pada waktu itu meminta untuk dibacakan dua buah hikayat yang dapat menyemangati para prajurit yang akan bertempur, yaitu satu hikayat Amir Hamzah, dua hikayat Muhammad Hanafiah. Begitu penting kedudukan hikayat Amir Hamzah di dalam kesusastraan Melayu. Teks ini diteliti oleh Van Ronkel pada tahun 1895. Dari situ kemudian Van Ronkel berteori bahwa jika ada teks berasal dari tradisi Islam, maka Melayu harus menjadi sumber dari Jawa. Sebaliknya, jika ada teks tentang India, maka Jawa menjadi sumber bagi Melayu. Lahirnya Hikayat Amir Hamzah disambut sebagai karya besar. Hikayat ini menjadi sangat penting bagi kesusastraan Melayu karena berhasil membangkitkan semangat para prajurit yang tengah bertempur. Dibawa oleh para pedagang Muslim, teks Hikayat Amir Hamzah akhirnya sampai ke Pulau Jawa. Proses inilah yang menjadi titik awal terciptanya Serat Menak. Urgensi Serat Menak bagi syiar Islam adalah ketika teks ini kemudian menjadi repertoar dari pertunjukan wayang golek Menak dengan tokoh pahlawannya Wong Agung Jayengrono. Karena dalam sebagian besar cerita wayang golek Menak, Wong Agung Jayengrono selalu berperang dengan raja-raja kafir. Wayang golek Menak pun identik dengan wayang yang berrona Islam. Masuk ke pedalaman ke Kasunanan Surakarta pada masa Pakubuwono ke-1, Pakubuwono pertama, yang memerintah pada 1704 sampai 1719. Jadi di situ ada seorang cari namanya Cari Narawita atau Norowito yang mengabdi kepada Permaisuri Pakubuwono I. Nah, dari tangan Cari ini kemudian lahir Serat Menak. Yang membedakan Serat Menak dengan Hikayat Amir Hamzah adalah bahwa pada dasarnya cerita
Serat Menak itu merupakan semacam penciptaan kembali atas hikayat Amir Hamzah, karena menurut Van Ronkel satu halaman hikayat Amir Hamzah bisa menjadi 10 halaman Serat Menak. Jadi di situ ada kreasi, kreasi, dan kreasi. Nah, ini terjadi kira-kira pada 1715. Jadi penyalinannya terjadi pada 1715. Tetapi kalau melihat rentang waktu yang cukup panjang, ada kemungkinan bahwa sebelum itu sudah ada versi yang lebih tua. Wayang golek Menak atau kemudian dulu sering disebut wayang Dengul ya, itu kenapa disebut wayang golek Menak? Karena memang ceritanya itu kan konon bersumber dari cerita Menak. Nah, wayang golek khususnya yang di Jogja itu berkembang dan kemudian mengalami zaman keemasan itu sekitar tahun 50-an ya. Itu pada waktu itu dipelopori oleh tokoh dalang yang sangat terkenal, yaitu Ki Widi Praitno. Kebetulan mbah saya. Jadi kenapa kemudian itu menjadi terkenal? Karena memang pada era itu hanya beliau satu-satunya yang kemudian menekuni ini. Meskipun sebelumnya Mbah Widi itu juga sudah terkenal sebagai dalang wayang kulit. Nah, pada saat menonton wayang golek pertama kali waktu itu di daerah Kebumen, beliau sangat tertarik dan kemudian ketika pulang berusaha untuk kemudian mengembangkan, karena memang faktanya pada waktu itu wayang golek Menak di Jogja itu belum ada, bahkan bisa dikatakan seperti itu. Meskipun wayangnya ada yang berupa wayang-wayang barangan itu, tapi pertunjukannya sendiri itu sangat jarang. Nah, kemudian di era Mbah Widi itu dia getol, kemudian memilih menggunakan Serat Menak sebagai sumber cerita. Nah, dari mana kemudian Ki Widi Praitno mendapatkan sumber cerita Serat Menak itu? Karena kebetulan Ki Widi Praitno mempunyai kerabat yang pada waktu itu bekerja di Departemen Penerangan, Pak Katijo Wiro Pramujo, yang kemudian beliau itu yang mengusahakan atau mencari sumber literatur itu yang waktu itu didapat dari Sono Budoyo, Museum Sono Budoyo. Nah, versi yang digunakan adalah versi yang sudah Yosodipuran, yang masih menggunakan menggunakan bahasa Jawa itu, huruf Jawa itu. Dan kemudian karena memang Pak Katijo itu juga meskipun bukan dalang tetapi beliau itu sangat tertarik dengan dunia wayang, kemudian beliau yang memberikan sumber cerita itu dan kemudian disampaikan ke Mbah Widi, dan kemudian Mbah Widi melakukan kalau saya boleh membuat istilah atau meminjam istilah itu resepsi ya, dari Serat Menak, kemudian sama Mbah Widi itu dituangkan menjadi lakon wayang golek Menak. Golek Menak di berbagai wilayah memiliki karakteristiknya masing-masing. Oleh Ki Widi, Serat Menak diinterpretasikan dengan melakukan penambahan maupun pengurangan sesuai dengan yang dibutuhkan. Hasil modifikasi dari Ki Widi kemudian menghasilkan Serat Menak yang mengarah ke karakter Yosodipuran. Tak hanya sampai di situ, Serat Menak terus mengalami perkembangan. Terdapat penambahan referensi Serat Menak dari Balai Pustaka yang semakin menambah ragam khasanah dari Serat Menak. Di Pulau Jawa sendiri, Serat Menak mengalami interpolasi yang familiar dengan masyarakatnya. Salah satunya yaitu dengan menambahkan kisah Panji dan memunculkan tokoh Punakawan dalam Serat Menak. Dari sebuah cerita, Serat Menak kemudian berinovasi menjadi beksan atau tari di lingkungan Keraton Yogyakarta atas gagasan dari Sultan Hamengkubuwono ke-9 usai menyaksikan pertunjukan wayang golek Menak. Pada tahun 1940 dan 41 itu ngerasa dalem kaping 9 itu memanggil dalang wayang golek Menak dari Kedu untuk pentas di Keraton Yogyakarta.
Kemudian para empu-empu tari atau pengajar tari yang ada di keraton, ada Pangeran Brontodiningrat, ada Kanjeng Madukusumo, ada Kanjeng Laresmbogo, dan ada Mertodipuro. Itu mendapat dawuh ngersa dalem untuk melihat pertunjukan wayang golek menak yang ada di keraton. Kemudian beliau memberi dawuh untuk membuat tari golek menak berdasarkan wayang golek tengulnya atau wayang golek menak itu. Nah, pada awalnya itu hanya terjadi beberapa petilan tari, belum seperti sekarang menjadi wayang uwong golek menak. Hanya beberapa pertunjukan atau repertoar tari, misalnya beksan tari putri melawan putri, kemudian beksan putra melawan putra alus melawan putra gagah. Yang pertama kali itu beksan putri dengan tokoh Sertipelele Sudawerti itu dipentaskan dalam rangka ulang tahun Ngerso Dalem. Proses penggarapan beksan menak di Keraton Yogyakarta memakan waktu yang cukup lama. Sejak tahun 1940 hingga 1980-an, terus dilakukan upaya pengembangan dan penyempurnaan beksan menak. Namun sayangnya, proses penciptaan beksan menak sempat meredup bersamaan dengan wafatnya Hamengkubuwono ke-9. Meskipun Ngarso Dalem telah tiada, namun para pegiat yang turut berproses dalam penciptaan beksan menak masih terus berupaya melakukan penyempurnaan dengan berbekal dawuh atau arahan dari Ngarso Dalem saat masih ada. Sampai sekarang masih berkembang karena di dalam pementasan tahun 1989 itu tata busananya juga belum ditata, belum sesuai dengan Ngarso Dalem. Tapi Ngarso Dalem dalam dawuhnya itu nanti di dalam perang itu harus menampilkan dengan pencak minang. Kemudian di dalam kendangan-kendangannya itu nanti ada kendangan Sunda yang masuk, Itu aja yang ada di dalam benak para empu untuk menghasilkan di dalam tari golek menak. Serat Menak telah terpatri sebagai bagian sejarah penting penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Semoga ajaran yang disiarkan bisa terus hidup dan mengalir hingga generasi-generasi berikutnya.